Apa sih kehidupan? Apa sih itu roh? Pertama, dari dua hal ini kita bedakan dulu. Kata yang pertama yang digunakan tadi, kehidupan, itu adalah bahasa Indonesia, sedangkan kata ruh yang digunakan yang kedua itu adalah bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran. Nah, kalau kita melihat kehidupan, kita lihat dari versi Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata kehidupan ini dengan kata an-naf, atau kalau jamaknya anfus. Nah, naf inilah yang digunakan di dalam Allah menginformasikan tentang adanya kehidupan. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, penggunaan kata naf ini semua menyangkut jenis entitas kehidupan apa saja, baik kehidupan di dunia flora, dunia fauna, maupun di dunia manusia. Jadi semua entitas kehidupan itu, dari hal yang jasad klinik sampai yang dapat kita lihat dengan mata telanjang kita, yang mempunyai suatu gerak, mempunyai suatu sifat. Nah, itu disebut dengan an-naf. Artinya itulah entitas kehidupan termasuk manusia. Nah, karena entitas kehidupan seluruhnya inilah ini yang diinformasikan Allah, entitas kehidupan inilah yang mengalami kematian. Nah, oleh sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah menyatakan bahwa kullu nafs dha'iqatul maut. Artinya semua nafs, semua entitas kehidupan, tidak peduli itu adalah dunia flora, dunia fauna, maupun dunia manusia. Nah, ini akan mengalami kematian. Nah, inilah kehidupan. Jadi kalau kita lihat misalnya kehidupan antara manusia dan misalnya makhluk primata, misalnya Godzilla, kera, monyet. Nah, itu sama-sama mempunyai entitas kehidupan. Manusia memiliki naf, kera juga memiliki naf. Nah, oleh sebab itu manusia dan kera itu sama-sama mengalami kematian. Nah, begitu juga sifat-sifat yang terdapat di dalam keduanya tadi. Manusia misalnya makan, minum, berkembang biak, berhubungan seks, berkelompok, itu dan sifat-sifat lainnya itu persis sama, tidak ada bedanya dengan sifat-sifat yang terdapat pada kera. Nah, inilah yang namanya entitas kehidupan. Nah, untuk manusia Allah menggunakan istilah yang khusus lagi dengan sifat-sifat yang ada pada entitas ini, yaitu dengan istilah basyariyah, sifat-sifat biologis yang ada pada nafs manusia. Nah, oleh sebab itu dalam konteks ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan bahwa Rasulullah itu sendiri juga termasuk golongan nafs. Makanya kalau kita belajar misalnya di kampung atau belajar di mana, kita mengenal dengan sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat basyariyah. Demikian juga kita. Nah, ini yang dinamakan kehidupan nafs. Nah, kalau begitu pertanyaannya, kalau begitu apa hubungannya dengan ruh? Nah, kalau kita lihat tadi misalnya kera dan manusia tadi sama-sama memiliki sifat-sifat sebagai makhluk hidup yang sama, sifat basyariyah tadi, tapi ada perbedaan antara kita dan makhluk lain. Nah, setidaknya ada 3 perbedaan yang terdapat pada manusia dan pada makhluk lain tadi. Nah, kalau boleh saya bagi, itu saya membedakan antara 3 perbedaan itu. Bahwa manusia memiliki kesadaran intelektual, dengan itulah dia berkembang.
Yang kedua, memiliki kesadaran spiritual. Dengan itulah manusia bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal tentang penciptanya, bisa berpikir tentang hal-hal yang bersifat spiritualitas. Yang ketiga, adanya moral. Nah, bagi makhluk binatang seperti yang kita katakan tadi, makhluk kerak tadi, itu tidak memiliki moral. Dia mau melakukan apa saja, tidak ada pertimbangan moral di dalam diri dia. Nah, jadi yang membedakan antara manusia dan makhluk-makhluk lainnya itu adalah kesempurnaan manusia yang memiliki kesadaran. Minimal, tadi saya katakan, minimal kesadaran intelektual, kesadaran spiritual, dan kesadaran moral. Nah, pertanyaannya, dari mana itu muncul? Padahal semuanya adalah nafs kehidupan. Nah, kita kembali pada ruh sekarang. Ruh sebagaimana diinformasikan Allah SWT bahwa ruh itu adalah milik Allah. Ruh itu hanya ada pada Allah. Ini dapat kita lihat ketika manusia sebagai bashar tadi sudah sempurna, Allah mengatakan Allah meniupkan ruh ke dalam diri bashar itu. Wa nafaqtuhu fihi min ruhi. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan apa yang kita jelaskan tadi, jadi kesadaran itu timbul karena adanya peniupan ruh di dalam diri manusia. Tidak ada informasi satupun di dalam Al-Quran selain manusia, dan hanya manusia yang ditiupkan ruh ke dalamnya. Fihi min ruhi, ruh aku, kata Allah, hanya pada diri manusia. Nah, oleh sebab itu, kalau tadi ditanyakan, kalau begitu, apa beda kehidupan, apa beda nafs dan kesadaran, bahwa nafs adalah entitas kehidupan yang memiliki sifat-sifat otonom, sehingga dengan sesuai tingkat peringkat kemampuannya masing-masing. Nah, sedangkan ruh adalah sumber daripada potensi daripada kesadaran yang ditiupkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi singkatnya, nafs adalah entitas kehidupan yang memiliki sifat-sifat otonom yang ada pada dirinya, sedangkan ruh adalah potensi kesadaran yang secara mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian kecilnya diberikan, ditiupkan, dinafahkan kepada manusia, sehingga dengan itulah manusia memiliki kesadaran. Ini dapat kita konfirmasikan misalnya terhadap hadis. Kita sering mendengar bahwa ketika janin sudah berumur 4 bulan, sekitar 120 hari, maka diutuslah Jibril, ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Artinya ruh ditiupkan ketika janin sudah berumur 120 hari. Berarti sebelum 120 hari itu kehidupan sebagai nafs itu sudah berkembang. Jadi dari sperma, dari perkembangannya itu sudah memiliki kehidupan. Dia bergerak, tumbuh dan berkembang. Jadi itu beda antara kehidupan dan ruh. Jadi ruh adalah sumber potensi kesadaran yang dimiliki Allah, yang sebagian kecilnya diberikan kepada manusia, sehingga manusia memiliki potensi kesadaran. Nah, inilah yang akan dikembangkan oleh manusia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan.